Oke, US Federal Trade Commission telah membuat laporan ya terkait dengan ini ya beberapa jumlah dari VIP yang dimasukkan, dan ini disebut dengan five widely accepted principle concerning fair information practice. Yang pertama adalah notice and awareness. Jadi dibagi tahu yang punya data tersebut sehingga mereka akhirnya sadar, aware. Kemudian ada pilihan dan juga ada consent. Berikutnya ada akses ya dan juga partisipasi, kemudian ada integritas dan juga keamanan, ada enforcement dan ada redress ya. Nah, proteksi privasi hanya bisa efektif jika ada mekanisme untuk memaksa, untuk menegakkan ya prosedur-prosedur tersebut. Jadi ketika ada kesalahan, itu masyarakat atau customer atau klien itu bisa menuntut pihak perusahaan karena kelalaian mereka. Dan ini harus dilakukan dalam proses jaminan. Dan dalam perkuliahan lalu kita sebutkan bahwa jaminan itu sesungguhnya menjadi tugas yang tak terpisahkan bagi pihak provider. Ya, jadi itu harus menjadi bagian penting dan kita harus paksa, kita harus nyatakan hal ini ke perusahaan. Kemudian setelah itu kemudian didefinisikan ya personal data shall be processed lawfully. Nah, di sini ada istilah lawfulness, fairness, and transparency. Namun di satu sisi ya penyimpanan itu tidak bisa seenaknya. Penyimpan itu harus berdasarkan purpose, dan purpose itu harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak, dalam kesepakatan, sehingga customer bisa memilih dan menentukan apakah dia mau untuk tujuan ini atau tujuan yang lain. Jadi harus dinyatakan dengan tegas, nggak bisa nanti akan kita atur atau ini berada dalam kontrol kita dan kita berhak untuk menggunakannya. Enggak, kamu tidak berhak menggunakannya. Kamu hanya berhak menggunakan untuk tujuan kamu menyimpan data tersebut. Dan tujuan itu apa? Tujuan itu adalah alasan kenapa saya datang ke tempat ini gitu, sehingga saya memberikan informasi. Dan data itu harus diminimalkan sedemikian rupa sehingga dalam banyak kesempatan kita tidak mudah untuk mencari link antara satu data dengan yang lain. Kemudian akurasi itu harus dijamin ya. Jangan sampai datanya tidak akurat sehingga akhirnya merugikan. Contoh misalnya ketika data entry salah ya, akhirnya pada saat kita mau mengakses, kita klik misalnya kita forget password dan sebagainya, akhirnya tidak terkirim gara-gara yang salah itu ada di sana. Nah, makanya harus ada proses validasi. Jadi harus ditanyakan balik apakah data-data yang sudah disimpan benar dan sebagainya. Ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan pada data entry. Kemudian harus integrity dan confidentiality ya, tidak bisa compromise ketika sudah dinyatakan based on purpose atau sudah delimited based on purpose, ya sudah cukup. Nggak ada lagi kalau untuk ini, kalau untuk ini. Udah dinyatakan misalnya harus thresholdnya sekian misalnya ya. Misalnya dalam proses apa ya, dalam proses perkuliahan misalnya fast track, wajib S3, ya sudah cukup kan, nggak boleh. Saya mau yang S2 tapi sedang belajar S3 Pak, nggak bisa seperti itu. Saya mau apa namanya S2 gara-gara kawan saya S2, nggak bisa. Titik. Integrity ya. Kamu harus integritas, kamu harus komitmen. Ketika aturannya S3 ya sudah harus S3. Nah, sama juga dalam proses fair information practice. Ketika tujuannya untuk layanan misalnya layanan apa ya, layanan akses internet dari mobile, ya sudah cukup untuk itu saja datanya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Dan akuntabilitas. Nah, apa yang dilakukan dalam fair information practice? Nah, kita coba examine ya bagaimana VIP ini dan juga nilai ya saling berinterelasi. Nah, dalam analisanya Bennett and Rapp mengidentifikasikan 10 VIP ya yang ini merupakan konsensus. Yang pertama adalah akuntabilitas. Bahwa organisasi itu harus akuntabel, bertanggung jawabnya. Kemudian purpose, tujuan itu bisa diidentifikasi, kemudian ada knowledge, ada juga consent. Ini tadi hampir sama dengan yang awal ya. Kemudian minimal collection, kemudian limited use and disclosure, nggak gampang dibuka ya. Jadi harus disimpan erat-rapat sedemikian rupa sehingga bahkan untuk employee mengakses juga perlu izin ya. Sehingga bisa di tracking mana nih yang salah, apakah atasannya atau bawahannya. Kemudian limited retention ya, kalau sudah nggak dipakai lagi
ya dibuang, gitu, jangan dipertahankan. Gitu. Jadi anggap data itu adalah sebagai garbage yang punya expired date, nggak bisa disimpan seterusnya, ya bahkan dimanipulasi atau dicari-cari ya pola-pola tertentunya. Kemudian data itu harus berkualitas, keamanan, ya. Nah, jadi bayangkan ya, 7 ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk menjamin keamanan. Nah, kalau sudah, maka kita bisa bersiap-siap untuk openness, keterbukaan, dan kita bisa siap-siap untuk access and correction. Jadi diberikan juga hak untuk melakukan hal tersebut kepada customer. Oke, ini ya terkait dengan tabelnya. Bisa dilihat di sini summary ya, bagaimana VIP itu terkait ya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Bisa kita lihat ini fairness, professional education DC ya, personal security DC, financial security DC ya, peace and quiet DC ya, hampir semuanya DC di sini ya. Juga DC ya, DC ini MBA seterusnya. Jadi DC itu ya comparing ketika kita membandingkan VIP value ya. Nah, di sini yang mau dilindungi adalah privacy dan fairness. Nah, proteksi kepada value yang lain itu derive from control ya, signify by DC ya, berarti derive control. Ya, oke, beberapa VIP itu seringkali berpotensi sebagai antagonis untuk nilai-nilai tertentu dan undercutting them in respect and context. Nah, ini MBA. Ya, bisa kita lihat di sini ya, terjadi MBA terkait dengan access correction. Terjadi juga MBA di sini ya, reputation terkait dengan limited control dan integrity against commodification ya, limited collection. Nah, jadi seringkali tujuan-tujuan itulah yang dilanggar. Kemudian terkait dengan retention juga sering dilanggar ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan access and correction, itu juga sering dilanggar. Nah, memang fair information practice ini tergantung dengan interest, dan setiap orang dengan ilmu ya bisa saja withhold consent-nya in pursuit of fairness, security, peace, quiet, autonomy, integrity melalui atau melawan proses commodification dan reputation. VIP selalu mempertanyakan ya ilmu yang orang punya, apakah ini terkait dengan collection only dan seterusnya. Jadi memang harus dipertanyakan. Identifikasi untuk entity collecting data itu harus dilakukan. Identifikasi untuk penggunaannya, identifikasi potensial resipien dari data, nature dari data collectionnya bagaimana, whether provision dan seterusnya, seterusnya. Jadi semakin diubek-ubek, semakin lama prosesnya, maka sesungguhnya dia semakin baik. Asalkan memang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di satu sisi, mudah bagi user juga untuk menghapus atau menanggalkan hak tersebut, karena ini seperti pinjaman ya, datanya seperti pinjaman, jadi harus dijaga dengan baik ya, nggak bisa dioper sana sini ya. Nah, apa conclusionnya ketika kita suggest a notice pada ini, maka respon Joshua, ini apa katanya dari financial officer, ketika publik datang ke lender dan mengatakan lend me some money, mereka sesungguhnya lebih tertarik dengan how much it is going to cost. Ketika mereka datang mengambilnya, how they have to pay it back. What happen if they don't pay it back? Then they are about whether the personal information they give is going to go to any other credit bureau. Jadi inilah yang dimanfaatkan, celah inilah dimanfaatkan. Ya. Ketika kebutuhan akan uang tadi mendelegitimasi ya, kepentingan dari privasi atau personal informasi kita, dan itu dimanfaatkan ya. Jadi dapat double nih ya, dapat uang kembali dalam bentuk yang lebih banyak dan dapat informasi. Jadi 2 kali kita ngasih benefit kepada perusahaan tersebut. Nah, Borsom believe special notice would not receive much attention, suggesting that the goal of inspiring people to a professional person would founder, he may have been right. Ya, pada akhirnya ketika ini sudah terjadi dan tidak ada penegakan, ya tidak ada kepedulian, maka praktek ini akan terjadi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, bahkan sampai sekarang praktek ini belum berhenti.
Nah, ini tentu berbeda ya jika privacy dan information policy itu grounded-nya not in high level principle of practice, but in value people hold there. Nah, seringkali orang-orang akhirnya tidak hold ya prinsip ini karena tadi mereka lebih memilih uang. Gitu. What makes for fair institutional decision process? What is the best way to protect people and assure them of their financial personal security? What allow people to be left alone as they wish, whether the preference is animated by simple peace or antipathy to commercialism? What data collection and storage should be resisted to protect people autonomy from overweening social and legal constraint, and what allows good behavior to endanger good reputation for people while bad behavior justifiable makes people look back. VIPR kompleks, involve terkait dengan ya inquiry ya, bagaimana atau apa yang organisasi harus lakukan dan sedihnya mereka seakan-akan ya they do not seem to protect the of human value directly or clearly. Ya karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Sehingga seringkali mereka neglect. Bukankah mereka ingin cut the cost? Ya, makanya prinsip itu betul-betul berbahaya kalau kita cermati dari sisi keamanan gitu. Alasan cut the cost ya, dan misalnya dalam kasus Boeing ya, Boeing 737 Max. Alasannya simple gitu. Ketika mereka mengganti desain dan mereka memasang lebih tinggi dari seharusnya, itu kan harus disimulasikan, harus dicek, cek-recek. Tapi mereka mau cut the cost. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah software yang sudah diinstal, yang biayanya lebih murah daripada melakukan simulasi. Akhirnya itu yang membuat kecelakaan terjadi. Dan lebih dari 500 orang mati sia-sia. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang kita harapkan? Ya, bahwa information practice tidak diaplikasikan, tidak ada penegakannya dan kemudian memberikan efek yang parah kepada orang. Ya, ketika suatu informasi data itu dieksploit, banyak hal negatif action yang bisa dilakukan. Orang berpura-pura menjadi dia misalnya. Atau orang nge-push dia dengan aibnya sehingga akhirnya dia bunuh diri. Bullying terjadi, stalking terjadi. Ya, atau jual beli data ya dengan harga yang murah gitu. Kemudian akhirnya kita dibombardir oleh mass spam dan sebagainya. Jadi efek negatif inilah yang harusnya kita sadari ya. Nah, dalam 50 tahun VIP have not met the challenge ya of information data issues that still rush over our society. VIP based legislation has not solved the privacy problem that it cannot be expected to, certainly not in one fell swoop. Other modes for responding to information age challenges may be better suit to protecting privacy and related value. Jadi memang ini perjalanan panjang ya, tidak mudah untuk menguatkan ya aturan-aturan ini, tapi tentunya kita bisa. Dan memang kita bukan mencari sesuatu yang sempurna ya. Tadi prinsip privasi sudah disampaikan ya. Makanya cara paling aman untuk menjamin adalah dengan membuatnya dalam bentuk layer. Dan layer itu ada jaraknya, ada distance-nya. Sama juga dalam kasus legislasi ini, ada jaraknya, ada waktu yang kita berikan. Tapi waktu itu harus dari awal sudah ditentukan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.